Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tiga teorema, yaitu teorema 1.3.4, teorema 2.4.8, dan teorema 3.1.9 untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah pengantar analisis real. Dengan dosen pengampu, Bapak Profesor Budi Waluya dan Bapak Muhammad Habibur Rahman, MSI. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 dengan yang beranggotakan saya sendiri, Satria Pamikat dengan NIM 41014220013 dan rekan saya Widya Andike dengan NIM 41014220004 dan rekan saya Salma Nur Fitriajati dengan NIM 41014220040. Untuk topik pembahasannya, yang pertama teorema 1.3.4, yang kedua teorema 2.4.8, yang ketiga teorema 3.1.9. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu teorema 1.3.4. A. Jika A adalah himpunan dengan n elemen dan B adalah himpunan dengan n elemen, dan jika A irisan B merupakan himpunan kosong, maka A gabung B mempunyai M plus N elemen. B. Jika A adalah himpunan dengan M n elemen dan C subset A adalah himpunan dengan satu elemen, maka A tanpa C adalah himpunan dengan M min 1 elemen. C. Jika C adalah himpunan tak berhingga dan B adalah himpunan berhingga, maka C tanpa B adalah himpunan tak berhingga. Oke, untuk pembuktian teorema 1.3.4 yang A, diketahui A himpunan dengan M elemen, B himpunan dengan N elemen, dan A irisan B merupakan himpunan kosong. Akan dibuktikan A gabung B mempunyai M plus N elemen. Kita misalkan F bijeksi dari NM ke A, dan misalkan G bijeksi dari NN ke B. Kita definisikan H di M plus N ke A gabung B dalam bentuk HI. HI sama dengan FI untuk I dari 1 sampai M. Dan HI sama dengan G I min M untuk I M plus 1 sampai M plus N. Akan dibuktikan H merupakan suatu bijeksi. Untuk membuktikan H merupakan suatu bijeksi, kita perlu membuktikan bahwa H injeksi dan B surjeksi. Yang pertama kita akan membuktikan H merupakan suatu injeksi terlebih dahulu. Ambil sebarang I, K, elemen N, M plus N dengan HI sama dengan HK. Akan dibuktikan I sama dengan K. Dikarenakan A irisan B merupakan himpunan kosong, maka berlaku HI elemen A atau HI elemen B. Jika HI sama dengan HK elemen A, maka HI sama dengan FI, dan HK sama dengan FK. Karena HI sama dengan HK, maka berlaku FI sama dengan FK. Karena F suatu injeksi, maka harus J sama dengan K. Sehingga H merupakan suatu injeksi. Selanjutnya, jika HI sama dengan HK elemen B, maka HI sama dengan G I min M dan HK sama dengan G K min M. Karena HI sama dengan HK, maka berlaku G I min M sama dengan G K min M. Karena G suatu injeksi, maka harus I min M sama dengan K min M. Sehingga diperoleh I sama dengan K. Sehingga H merupakan suatu injeksi. Oke, yang kedua kita akan membuktikan H merupakan suatu surjeksi. Ambil sebarang Y, elemen A gabung B. Akan dibuktikan terdapat X, elemen N, M plus N, sehingga HX sama dengan Y. Karena Y elemen A gabung B
maka Y elemen A atau Y elemen B. Jika Y elemen A, maka ada I elemen N, M sedemikian sehingga Fi sama dengan Y. Diperoleh Hi sama dengan Fi sama dengan Y. Jika Y elemen B, maka ada I elemen NN sedemikian sehingga GK sama dengan Y. Kita definisikan L sama dengan M plus K, maka L elemen N plus N tanpa NM. Diperoleh HL sama dengan GK sama dengan Y. Karena untuk setiap Y elemen A gabung B terdapat X sama dengan I atau X sama dengan L sehingga HX sama dengan Y, maka H merupakan suatu surseksi. Sehingga H terbukti bahwa bijeksi ya. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema 1.3.4 yang B. Diketahui A adalah himpunan dengan M elemen. Yang kedua, C subset A adalah himpunan dengan satu elemen. Akan dibuktikan A tanpa C adalah himpunan dengan M min satu elemen. Kita misalkan A sama dengan XI elemen N, di mana I dari 1 sampai M. Kan A dipunyai M elemen, sehingga setiap elemennya merupakan bilangan asli. Kita misalkan juga C subset A, himpunan yang mempunyai satu elemen yang dilambangkan dengan XK, di mana XK elemen 1 sampai M. Karena C dipunyai satu elemen, yaitu sama dengan XK, dan XK subset dari A, maka A tanpa C sama dengan XI elemen N, di mana I dari 1 sampai M. Tetapi I itu tidak sama dengan K ya. Dengan demikian, A tanpa C sama dengan X1, X2, sampai XK-1. Selanjutnya XK plus 1 sampai XM. Sehingga jelas A tanpa C mempunyai M-1 elemen. Jadi terbukti ya. Oke, selanjutnya teorema 1.3.4 yang C. Diketahui C himpunan tak berhingga dan B himpunan berhingga. Akan dibuktikan C tanpa B adalah himpunan tak berhingga. Kita akan membuktikan dengan kontradiksi. Jadi kita misalkan C tanpa B merupakan himpunan berhingga. Maka C tanpa B sama dengan M. Dapat kita tulis C tanpa B sama dengan X1, X2, sampai XM. Karena B juga merupakan himpunan berhingga, maka B sama dengan N. Dapat kita tulis juga dengan B sama dengan Y1, Y2, sampai YN. Sehingga C sama dengan C tanpa B gabung B sama dengan karena C tanpa B gabung B, C tanpa B kan X1, X2, sampai XM. Gabung B, B-nya itu Y1, Y2, YN. Maka diperoleh X1, X2, sampai XM, Y1, Y2, sampai YN. Jadi C, M plus N kurang dari tak hingga, maka merupakan himpunan berhingga, sehingga berkontradiksi. Maka haruslah C tanpa B himpunan tak berhingga. Sehingga terbukti C tanpa B himpunan tak berhingga. Untuk yang selanjutnya, teorema 2.4.8 akan dijelaskan oleh rekan saya Salma. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke teorema 2.4.8, yaitu teorema densitas. Bila X dan Y bilangan real dengan X kurang dari Y, maka terdapat bilangan rasional R anggota bilangan rasional sehingga R lebih dari X dan R kurang dari Y. Kemudian kita akan membuktikan teorema 2.4.8. Sebelum membuktikan teorema 2.4.8, perlu diketahui bahwa kita sebelumnya telah mempelajari mengenai sifat Archimedes 2.4.5 yang menyatakan jika T lebih dari 0, maka terdapat
N1 anggota bilangan bulat sedemikian sehingga 1/N1 lebih dari 0 dan 1/N1 kurang dari T. Baik, kita masuk ke pembuktian teorema 2.4.8. Misalkan X lebih dari 0 dengan sifat Archimedes 2.4.5, terdapat N anggota bilangan bulat, sehingga 1/N1 kurang dari Y dikurangi X. Kemudian kedua ruas dikalikan dengan N, menghasilkan NX plus 1 kurang dari NY. Kita peroleh persamaan pertama. Jelas, NX lebih dari 0 akibat dari teorema 2.4.6. Terdapat M anggota bilangan bulat, maka M dikurangi 1 kurang dari sama dengan NX dan NX kurang dari M. Pertidaksamaan tersebut, ruas-ruasnya ditambahkan dengan 1. Diperoleh M kurang dari sama dengan NX plus 1 dan NX plus 1 kurang dari M plus 1 sehingga diperoleh persamaan 2. Berdasarkan pertidaksamaan 1 dan 2 yang kita peroleh, maka diperoleh M kurang dari sama dengan NX plus 1 dan NX plus 1 kurang dari sama dan NX plus 1 kurang dari NY, di mana NX kurang dari M dan M kurang dari NY, atau pertidaksamaan dibagi dengan N. Sehingga diperoleh bilangan rasional R sama dengan M per N memenuhi X kurang dari R dan R kurang dari Y. Kemudian pada slide sebelumnya terdapat kalimat akibat teorema 2.4.6. Apa sih teorema akibat teorema 2.4.6 itu? Teorema 2.4.6 akibatnya menyatakan bahwa jika Y sama dengan 0, maka terdapat NY anggota bilangan bulat sedemikian sehingga NY dikurangi 1 kurang dari Y dan Y kurang dari NY. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu teorema 3.1.9, di mana teorema ini berbunyi, misalkan X sama dengan Xn, di mana N itu elemen bilangan asli, suatu barisan bilangan real, dan juga terdapat M elemen bilangan asli, maka ekor dari M dari X adalah Xm sama dengan Xm plus N, di mana N elemen bilangan asli konvergen. Jika dan hanya jika X juga konvergen. Maka dalam hal ini berlaku limit Xm sama dengan limit X, atau bisa disebut juga dengan limit tunggal. Untuk pembuktiannya, sebelumnya kita ketahui bahwa diketahui dari teorema barisan X sama dengan Xn, dan barisan Xn itu sama dengan Xm plus N. Yang akan dibuktikan di sini, apakah nilai konvergennya sama atau limit Xm itu sama dengan limit X. Karena di teorema disebutkan jika dan hanya jika, maka pembuktian yang akan kita lakukan adalah pembuktian dua arah, yaitu dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Langsung saja masuk pada pembuktiannya. Di sini dapat kita catat terlebih dahulu untuk sembarang P elemen N, di mana suku ke P dari Xm merupakan suku ke M plus P dari X. Dengan cara yang sama, bila Q lebih dari M, maka suku ke Q dari X merupakan suku ke Q min M dari Xm. Masuk ke pembuktiannya dari kiri ke kanan, yaitu Xm konvergen ke X, maka X konvergen ke X. Di sini, untuk setiap epsilon positif, akan terdapat Km, sehingga K lebih dari sama dengan Km. Maka akan berlaku nilai mutlak XK dikurang X kurang dari epsilon. Di sini kita pilih K sama dengan Km plus M, maka untuk setiap N lebih dari sama dengan K, berlaku X, nilai mutlak Xn min X akan sama dengan nilai mutlak XK min K, XK min X yang dimana keduanya kurang dari epsilon, sehingga X konvergen ke X. Pembuktian dari kanan ke kiri juga berlaku hal yang sama, yaitu X konvergen ke X, maka Xm konvergen ke X, dimana untuk setiap epsilon positif akan terdapat K,
sehingga nilai mutlak X K min X kurang dari epsilon, di mana N lebih dari sama dengan K. Di sini kita pilih KM, yang di mana KM sama dengan K min M, maka untuk setiap K lebih besar sama dengan KM, maka berlaku nilai mutlak SK min X sama dengan nilai mutlak XN min X, di mana keduanya kurang dari epsilon, sehingga XM itu konvergen ke X. Jadi, dari pembuktian dua arah tadi, terbukti bahwa jika X konvergen ke X jika dan hanya jika XM juga konvergen ke X. Dengan kata lain, limit XM itu akan sama dengan limit X. Maka teorema 3.1.9 itu terbukti. Nah, terkadang kita dapat mengatakan suatu barisan X mempunyai sifat tertentu bila beberapa akar X mempunyai sifat tersebut. Sebagai contoh, kita katakan bahwa barisan 3, 4, 5, 5 sampai dengan 5 dan seterusnya pada akhirnya itu konstan. Di pihak lain, barisan 3, 5, 3, 5 sampai dengan 3, 5 dan seterusnya tidaklah konstan. Jadi, kekonvergenan dapat dinyatakan dengan suatu barisan X konvergen ke X jika dan hanya jika suku-suku dari X terletak di dalam lingkungan epsilon ke X. Itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.